Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prita Iniva Putri dengan NIM A11-2022-14360. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan yang telah kami lakukan. Pertama, saya akan menjelaskan dari jurnal yang telah kami buat dengan judul Identifikasi Tingkat Pencemaran Air Menggunakan Algoritma CNN. Pendahuluannya. Di sini, air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk kegiatan pertanian, industri, dan kegiatan pelestarian lingkungan. Namun, pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang menyebabkan penurunan kualitas air secara signifikan. Di Indonesia sendiri, pencemaran air banyak disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, dan pertanian yang tidak dikelola dengan baik. Sayangnya, metode pemantauan konvensional seperti uji laboratorium tidak praktis untuk diterapkan secara luas karena memakan biaya besar, waktu lama, serta membutuhkan tenaga ahli dan alat yang khusus. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian kami mengembangkan sistem identifikasi tingkat pencemaran air berdasarkan citra menggunakan algoritma CNN. CNN sendiri merupakan bagian dari deep learning yang terbukti mampu mengenali pola visual dalam gambar, termasuk ciri-ciri kejernihan atau kekeruhan air. Lalu, seperti penelitian sebelumnya oleh Rahmat et al., Zhou dan Wang, serta Shen et al. Menunjukkan bahwa CNN cukup efektif untuk klasifikasi berbasis citra, termasuk dalam konteks lingkungan. Namun, masih diperlukan penelitian yang lebih fokus pada implementasi ringan dan praktis ya di Indonesia. Untuk metode penelitian ini menggunakan CNN seperti yang saya jelaskan di awal. Ini mengidentifikasi tingkat pencemaran air berdasarkan citra digital. Untuk tahapan penelitian, objek penelitian kami berupa citra digital, yaitu air, yang menunjukkan berbagai tingkat pencemaran yang mencakup kategori air bersih, air keruh, dan air kotor. Metode penelitian ini berfokus pada klasifikasi tingkat kejernihan air secara teknis menggunakan algoritma CNN dengan tahapan-tahapan seperti berikut. Start, pengumpulan data, lalu pre-processing, perancangan arsitektur CNN, pengujian model CNN, evaluasi model, analisis hasil. Untuk pengumpulan data sendiri, penelitian ini menggunakan total 1.498 citra digital yang mempresentasikan variasi kejernihan air, mulai dari kondisi air bersih hingga air yang sangat tercemar. Data diperoleh dari sumber terbuka yaitu Roboto. Seluruh citra dikelompokkan dalam 3 kategori utama berdasarkan observasi visual, yaitu air bersih, air keruh, dan air kotor. Pertama, air bersih diidentifikasi sebagai air yang jernih dengan warna bening atau kebiruan tanpa partikel yang mencolok. Kemudian untuk air keruh, ditunjukkan adanya penurunan tingkat kejernihan dengan warna kekuningan atau keabu-abuan akibat keberadaan partikel tersuspensi. Lalu yang terakhir, air kotor dicirikan oleh warna gelap pekat seperti hitam, coklat tua, atau hijau tua, yang mengindikasikan tingkat kontaminasi yang tinggi. Kita di sini pada dataset yang kami kumpulkan berisi training yang berisi 444 gambar bersih, 361 gambar air keruh, 545 gambar air kotor. Dan untuk testing, kami
mendapat 20 gambar air bersih, 17 gambar air keruh, 21 gambar air kotor. Dan untuk validation-nya sendiri 37 gambar air bersih, 26 gambar air keruh, dan 27 gambar air kotor. Dataset dibagi menjadi 3, yaitu training, testing, dan validation tadi. Lalu untuk proses pelabelan dilakukan secara manual dengan melihat karakteristik visual dari setiap citra. Contoh hasil pelabelannya seperti ini. Air bersih diindikasikan warna biru atau warna bening yang tidak ada partikel yang mencolok. Dan ini air keruh. Bisa kita lihat ada partikel-partikel kecil dan warnanya menjadi kuning. Dan ini air kotor. Lalu untuk preprocessingnya dilakukan keseragaman kualitas pada citra yang telah dikumpulkan. Seluruh gambar diubah menjadi 150 piksel kali 150 piksel dan dinormalisasikan ke skala nilai piksel 0 sampai 1 yang terdiri dari augmentasinya rotasi seperti ini. Rotasi ini digunakan untuk membantu model mengenali objek meskipun dalam posisi miring atau terbalik. Lalu untuk augmentasi noise injection ditugaskan untuk melatih model agar tetap akurat meskipun citra mengandung gangguan atau noise. Lalu untuk scaling, perbesaran atau pengecilan digunakan untuk melatih model untuk mengenali objek dalam berbagai ukuran atau skala. Lalu untuk flip horizontal atau vertikal ini digunakan supaya menghadirkan variasi arah pandang objek seperti wajah menghadap kiri atau kanan. Lalu last but not least adalah blurring. Blurring atau low resolution pada air bersih, air keruh, dan air kotor digunakan untuk melatih model supaya tetap mengenali objek meskipun gambar agak buram. Lalu selanjutnya untuk perancangan arsitektur CNN. Arsitektur CNN yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur visual dari citra air menggunakan klasifikasi berdasarkan tingkat kejernihannya. Proses dimulai dari lapisan input, di mana citra air telah melalui proses pre-processing dimasukkan ke dalam jaringan. Lalu gambar tersebut kemudian diproses di lapisan konvolusi pertama dengan 32 filter dan ukuran kernel 3x3 yang bertugas mengenali fitur visual dasar seperti warna dominan dan tepi objek. Hasil dari konvolusi ini dilakukan ke lapisan max pooling 2D dengan 64 filter dan kernel 3x3 yang digunakan untuk mereduksi dimensi data sambil mempertahankan fitur penting. Selanjutnya, data hasil ekstraksi fitur diratakan dan diteruskan ke dense layer atau fully connected layer yang bertugas mengolah semua fitur yang telah dipelajari untuk menentukan klasifikasi. Akhirnya dari dense layer diproses oleh lapisan output dengan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan 3 probabilitas kelas, yakni air bersih, air keruh, dan air kotor. Kelas dengan probabilitas tinggi menjadi hasil akhir prediksi model. Lalu arsitektur ini dirancang untuk mampu melakukan klasifikasi citra air secara otomatis dan efisien. Untuk pengujian model CNN dikembangkan dan diuji untuk mengetahui seberapa baik kemampuannya dalam mengklasifikasi citra air ke dalam kategori air bersih, air keruh, dan air kotor. Untuk mendukung proses ini, data dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu training untuk melatih model,
data validation untuk memantau kinerja selama pelatihan, dan data testing untuk menguji setiap model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu, evaluasi model. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi model CNN dalam mengklarifikasikan citra air berdasarkan kekeruhan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah model dibangun sudah memenuhi tujuan penelitian atau belum. Lalu untuk analisis hasil, tahap analisis hasil dilakukan untuk meninjau efektivitas model CNN dalam membedakan citra air bersih, air keruh, dan air kotor berdasarkan fitur visual yang ditangkap selama pelatihan. Proses ini mencakup pengamatan terhadap grafik akurasi dan loss untuk mengevaluasi kestabilan dan konvergensi model serta memastikan tidak terjadi overfitting. Lalu untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian teoritik dan kuantitatif berdasarkan proses pelatihan serta pengujian model CNN terhadap citra digital berupa air. Evaluasi ini penting dilakukan karena dalam penelitian berbasis deep learning tidak hanya akurasi yang menjadi indikator utama, tetapi juga kestabilan proses pelatihan, kemampuan ekstraksi fitur spasial, serta efektivitas arsitektur jaringan yang digunakan. Setelah pelatihan, model menunjukkan akurasi yang sangat baik, yaitu mencapai 95,4%, loss validasi rendah yaitu sekitar 0,1287, dan grafik pelatihan menunjukkan peningkatan akurasi dan penurunan loss yang konsisten. Model mampu mengenali perbedaan fitur visual seperti warna, kejernihan, dan keberadaan partikel dalam air dengan sangat cukup baik. Kategori air bersih dan air kotor dapat dikenali dengan sangat akurat karena memiliki perbedaan visual yang sangat jelas. Sementara itu, air keruh menjadi kategori yang sedikit menantang karena berada di antara dua ekstrem, namun masih berhasil diklasifikasikan dengan cukup baik. Analisis model menunjukkan bahwa keputusan akhir klasifikasi sangat dipengaruhi oleh pemrosesan fitur visual yang sudah diekstraksi. Lalu, untuk kesimpulan dan saran, CNN terbukti efektif untuk mengklasifikasikan tingkat pencemaran air berdasarkan citra digital. Kedua, arsitektur sederhana namun mampu mencapai akurasi tinggi, bahkan dengan dataset yang terbatas. Solusi ini berpotensi digunakan sebagai sistem monitoring kualitas air secara otomatis dan real-time, terutama di daerah yang tidak memiliki fasilitas laboratorium. Lalu untuk saran untuk penelitian yang selanjutnya, gunakan dataset dari lokasi dan musim yang lebih beragam. Lalu terapkan validasi silang untuk meningkatkan keandalan. Lalu eksplorasi arsitektur CNN yang lebih dalam atau gabungan dengan arsitektur seperti UNet untuk segmentasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang water qualification source code pelatihan perselnya. Pertama, di sel ketiga ini kita melakukan perintah pip install digunakan untuk menginstal pustaka Python. Argumentation ini digunakan adalah
pustaka yang canggih untuk augmentasi gambar, yaitu untuk membuat variasi dari gambar yang ada, diputar, dicerahkan, di zoom, dan lain-lain. Lalu untuk di QDM ini adalah pustaka sederhana yang fungsinya yaitu menampilkan progress bar atau bilah kemajuan saat proses panjang berjalan. Selanjutnya untuk shell keempat, import pustaka utama untuk deep learning. Kita fokus ke yang penting aja. Pertama, TensorFlow STF. Ini adalah pustaka utama kita atau otak dari semua proses deep learning. Selanjutnya, dari TensorFlow keras, kita dapat mengambil banyak komponen seperti sequential model untuk membangun arsitektur model kita. Lalu untuk layar seperti dense convolution 2D dan droplet ini adalah komponen batu bata atau komponen yang akan kita susun menjadi sebuah model. Lalu untuk MobileNet V2 dan MobileNet V3 Large ini adalah model canggih yang sudah jadi dan dilatih oleh Google. Lalu untuk matplotlib.pyplot ini untuk membuat grafik dan plot, misalnya untuk menampilkan hasil akurasi. Lalu CV2 dan Bell adalah pustaka untuk membaca dan memanipulasi file gambar. Dari sel kelima, kita membuat variabel default dir untuk menyimpan alamat direktori kerja kita. Ini hanya untuk membuat kode supaya lebih rapih. Di shell ke-6, perintah ini digunakan untuk mengunduh dataset kita dari Google Drive menggunakan ID unik file tersebut. Selanjutnya untuk shell 7, setelah file.zip berhasil diunduh, kode ini akan membongkar atau mengekstrak isinya agar semua gambar kita bisa diakses. Lalu untuk augmentasi gambar pada shell 8, di sini kita mengidentifikasi resep augmentasi menggunakan augmentation. Resepnya diantaranya adalah memotong gambar secara acak, random crop, memutar gambar atau rotate, membalik gambar, horizontal flip, dan lain-lain. Untuk shell 9, kita membuat directory baru. Selanjutnya pada shell 10, kita menentukan berapa banyak gambar yang mau dibuat untuk setiap kelas di sini. Kita membuat lebih banyak variasi untuk kelas lainnya, kotor, dan keruh. Ini adalah cara untuk menyeimbangkan dataset agar model tidak terlalu condong ke kelas yang datanya paling banyak, yaitu bersih. Selanjutnya pada shell 11 dan 12, kode shell ini menjalankan proses segmentasi. Dia akan membaca setiap gambar asli, lalu membuat beberapa versi baru sesuai resep tadi dan menyimpannya ke folder baru. Lalu untuk shell memuat data ke TensorFlow. Shell 13 ini adalah inisialisasi awal untuk mengimport data ke dalam TensorFlow. Lalu untuk shell ke-14 ada image dataset from directory. Ini adalah fungsi cerdas dan dari keras. Ya, secara otomatis memuat gambar dari subfolder dan langsung tahu bahwa nama subfolder itu adalah labelnya. Misal, semua gambar dari folder bersih akan dilabeli bersih. Dilabeli dalam kata kutip bersih agar membuat 3 dataset data, yaitu
TrainDS data untuk melatih model, ValDS data untuk validasi atau dipakai untuk mengecek performa model di setiap akhir putaran. Lalu TestDS data untuk pengujian akhir. Pada shell 5 kita hanya mencetak nama-nama kelas yang berhasil ditemukan. Di sini terdeteksi bersih, keruh, kotor, dan lainnya. Lalu di shell 16 perintah change ini dan prefetch adalah trik untuk optimasi. Ini membuat proses latihan jadi lebih cepat karena data sudah disiapkan di memori sebelum dibutuhkan. Lalu untuk shell 18 di sini maksud saya shell 17 di sini menyiapkan pos penjagaan atau checkpoint. Maksud saya ke shell 18 ya, benar, shell 18. Di sini model checkpoint ini seperti pos penjagaan yang akan menyimpan catatan waktu terbaik Anda. Kita memonitor file loss atau tingkat kesalahan pada data validasi. Jika model mencapai file loss terendah, versi model itu saat itu akan disimpan. Jadi kalau di akhir pelatihan performanya menurun, kita tetap punya versi terbaiknya. Selanjutnya, memuat model ahli ini terdapat pada base model v3. Kita memanggil model ini ahli yang sudah dilatih oleh Google pada jutaan gambar. Lalu untuk include top false ini adalah bagian terpenting. Kita hanya mengambil badan dari model ini, bagian yang jago mengenali bentuk, tekstur, dan warna untuk membuang kepalanya, bagian spesifik untuk tugas lainnya. Lalu untuk weight sama dengan e-magnet ini kita gunakan semua pengetahuan bobot yang sudah ia miliki. Lalu untuk base model ini kita membekukan pengetahuan dari model ahli ini karena kita tidak ingin mengubah apa yang sudah ia tahu. Kita hanya akan menambah dan melatih kepala baru yang sesuai untuk tugas kita. Untuk shell 20 membangun kepala baru untuk model kita. Lalu selanjutnya kompilasi dan ringkasan model. Di compile ini kita menentukan optimizer, bagaimana model belajar di sini. Diagram ini adalah pilihan yang bagus. Loss adalah cara mengukur kesalahan, dan matrix adalah apa yang ingin kita lihat, yaitu akurasi. Summary, untuk mencetak tabel arsitektur model kita sangat berguna untuk memastikan semua lapisan sudah benar. History MobileNet ini kita merintah Git untuk memulai proses pelatihan. Epoch ini kita gunakan supaya model bisa akan melihat seluruh keseluruhan data latihan sebanyak 30 kali. Dan seterusnya, ya langsung saja ke evaluasi. Sini menggunakan metode evaluate untuk menghitung seberapa kuat akurasi model dalam memprediksi suatu gambar dalam data testing.
Di processing image ini. Untuk menyimpan model, ya kita Shell 31 model akan disimpan sehingga bisa diunduh. Lalu untuk Shell 32 kita mencoba memprediksi suatu gambar kotor. Ini kita lalu model predik akan memprediksi hasilnya. Dan NP-Archmage ini akan memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai tebakan akhir. Kemudian kita melihat prediksi untuk beberapa gambar dari data validasi dan tes untuk membandingkan label asli dengan tebakan model. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari produk yang telah kami buat. Pertama, kalian harus menyalakan exam bagian Apache dan MySQL, kemudian di CMD setelah kalian tuju ke directory penyimpanan source code kalian, kita ketikkan php artisan serve dan akan muncul seperti ini. Lalu kalian ketik localhost 8000. Ini adalah website kami. Sebenarnya server kami sedang error, jadi kemungkinan deteksi seperti ini tidak bisa, tapi saya akan mencontohkan. Kita ambil dulu gambar, kalau kita share ke sini, lalu gambarnya akan muncul. Kita klik mulai deteksi. Jika server tidak error, di sini akan muncul keterangan apakah air ini bersih atau keruh atau kotor. Nah, karena sedang error, saya perlihatkan saja di riwayat seperti ini. Ini ada beberapa riwayat yang telah kami pakai atau yang telah kami gunakan. Ini kita lihat datanya. Nah, ini teranalisis atau terdeteksi sebagai air kotor. Nah, ini ada interpretasi hasil. Air terdeteksi dalam kondisi kotor dan tidak disarankan untuk langsung diminum. Lalu ada informasi tambahan seperti tanggal deteksi, ID deteksi, dan status. Kita lihat riwayat yang lain seperti ini. Ini adalah contoh air bersih. Interpretasi hasilnya, air terdeteksi dalam kondisi bersih dan air ini kemungkinan aman untuk digunakan. Dan ini ada informasi tambahannya, tanggal, ID prediksi, dan status air. Selanjutnya saya akan menjelaskan jika website ini dijalankan dalam HP, atau maksudnya dijalankan di HP. Dan tadi saat saya merekam di HP, untung saja masih bisa dijalankan servernya atau tidak error. Jadi kemungkinan saya bisa memperlihatkan bagaimana cara kerja websitenya. Jadi ini adalah websitenya ketika dibuka di HP. Silakan tonton. Karena saat di HP saya menggunakan link hosting, jadi kemungkinan ini loading akan lumayan lama karena saya menggunakan hosting
punya teman saya yang gratis, jadi mohon dimaklumi. Ini saya mencoba memfoto sebuah gambar air kotor. Kita klik mulai deteksi dan sedang memproses. Kita tunggu. Tapi karena di sini terjadi kesalahan saat gambarnya, kita akan coba lagi. Nah, sudah berhasil. Di sini ternyata terdeteksi sebagai air kotor. Karena terdeteksi air kotor, tentunya air ini tidak bisa digunakan apalagi diminum secara langsung. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya jika website kami dibuka di HP atau Android. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.